Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadiratullah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan yang berbahagia ini Allah takdirkan kita semuanya untuk bisa bersama-sama dalam satu majelis ilmu, majelis sebuah kumpulan untuk menuntut ilmu yang insya Allah janji Allah kita bersama dan dibersamai oleh para malaikat karena kita menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah juga kita sudah memasuki puasa yang keempat, ya, keempat, hampir selesai keempatnya, ya, tinggal beberapa menit, dan mudah-mudahan juga kita bisa sampai nanti akhir Ramadan dan berhari raya. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, di kesempatan yang berbahagia ini Ustaz Basuni akan membacakan sebuah kisah teladan sahabat Rasulullah. Ya, sahabat Rasulullah ini, ya, adalah sahabat yang luar biasa, jauh dari pemukiman Rasulullah. Cek kepingine ketemu dengan Rasulullah, tapi takdirnya tidak pernah diketemukan oleh Allah selama hidup di dunia. Luar biasanya nama sahabat ini terkenal di langit sana. Ya. Hebat enggak? Hebat. Enggak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi ketaatannya dengan Allah, kepada Allah dan Rasulnya luar biasa. Dan terkenal di langit. Terkenal apanya? Terkenal kebaikannya. Kepingin enggak? Cek kepingin nih, gitu ya. Sangat kepingin. Ada yang tahu tidak siapa beliaunya? Ada yang tahu? Terkenal karena keimanannya, ketakwaannya, gitu ya, kebaktiannya juga kepada orang tuanya, gitu ya, dan terkenal di langit. Dan ini adalah seorang pemuda yang hidup di Yaman. Ya, di Yaman, ya, di Yaman. Boleh saya sebutkan namanya? Boleh atau sangat boleh? Sangat boleh. Namanya adalah Uwais. Ya, gangguan dikit ya, enggak apa-apa. Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Ya, siapa? Uwais. Iya, namanya Uwais Al-Qarni. Beliaunya ini seorang pemuda yang hidup bersama dengan ibunya saja. Jadi seorang yatim. Ayahnya sudah tidak ada. Tinggal sama ibunya
yang ibunya ini seorang ibu yang lumpuh, tidak bisa jalan, ditambah lagi tidak bisa melihat. Bayangkan, sudah lumpuh tidak bisa melihat, itu ibunya. Dan luar biasa, Uwais itu tidak kemana-mana, ya, selalu dekat dan dekat dengan ibunya. Lah suatu saat Uwais ini yang saya sampaikan tadi, Uwais ini kepingin nih ketemu dengan Rasulullah, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Kepinginnya. Akhirnya izin kepada ibunya yang lumpuh tadi itu, yang buta, karena jaraknya itu jauh sekali, membutuhkan waktu perjalanan yang lama. Maka pamit sama ibunya, diridhoi, diizinkan. Tapi dititipkan sama orang-orang yang sekitarnya ibunya ini, dititipkan. Maka berangkatlah dengan seizin ibunya. Uwais ini berangkat. Setelah berangkat dan dekat dengan rumahnya Rasulullah, maka Uwais ini mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata perempuan yang menjawab. Ya. Apa yang tadi? Ternyata istrinya Rasulullah yang membukakan pintu. Ditanya, Uwais bertanya, adakah Rasulullah? Katanya, adakah Rasulullah? Apa? Dijawabnya, Rasulullah sedang tidak ada. Sudah kepingin, nggak ketemu, jauh-jauh berjalan, capek, nggak ketemu, nggak ada Rasulullah. Ya, kecewa tidak? Ya, kecewa. Tapi tetap semangat, masih berdoa, ingin ketemu dengan Rasulullah. Maka pulanglah. Lah, di kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz Basuni ingin menyampaikan bagaimana baktinya Uwais Al-Qarni ini kepada ibunya, bakti kepada orang tuanya yang luar biasa. Dan perlu saya sampaikan, di dalam Al-Quran sudah jelas-jelas bagaimana seorang anak-anak kini-kini ini, yang bocil-bocil juga ini, ya bocil ya, yang kecil-kecil termasuk, bukan bocil, ini termasuk anak juga ini. Anak ini ya harus tetap berbakti kepada orang tuanya. Al-Quran, jangankan membentak, jangankan membantah, jangankan misalkan naudzubillah min dzalik ya, sampai berbuat fisik kepada orang tuanya, berkata saja fala taqullahuma uff, jangan engkau berkata saja, tidak boleh. Abi, ayo sholat. Wah, males. Jangankan begitu, gini aja nggak boleh. Gitu aja nggak boleh. Apalagi sampai membentak, apalagi sampai marah-marah. Nggak dibelikan terasi, kok terasi? Nggak dibelikan apa? Es cendol misalkan, es dawet, marah-marah sama orang tuanya. Di dalam Al-Quran jelas tidak boleh. Bahkan ada sebuah hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, ridallahu fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini. Keridhaan kedua orang tua itu terletak kepada keridhaan kedua orang tua. Kalau kepingin Allah ridho dengan kita, harus membuat orang tua kita ridho. Kebalikannya, kalau orang
tuamu marah, murka, maka Allah pun juga akan murka. Kalau kepingin Allah tersenyum tidak murka, maka jangan buat orang tuamu murka, jangan buat orang tuamu marah. Tapi biasanya kalaupun marah itu marahnya tetap sayang tidak biasanya? Tetap sayang. Singa itu ganas enggak? Buas enggak? Macan buas enggak? Kira-kira makan anaknya sendiri tidak? Tidak. Jadi orang tua kepada anak itu wah luar biasa. Ya, luar biasa. Bagaimana kisah Uwais Al-Qarni ini? Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah, suatu saat ibunya ini menyampaikan ke siapa? Menyampaikan ke Uwais anaknya. Wahai anakku, gitu ya. Aku kepingin sebelum aku meninggal dunia, aku ingin menunaikan ibadah haji. Aku kepingin menunaikan ibadah haji. Uwais langsung berpikir, bagaimana menunaikan ibadah hajinya? Ibunya dalam kondisi lumpuh. Ibunya juga dalam kondisi buta. Kalau sekarang ada itu kursi roda didorong itu, ada banyak itu. Kalau waktu umroh atau haji banyak itu. Waktu itu tidak ada. Maka Uwais pada saat itu karena baktinya kepada orang tuanya tidak pakai membantah, oh aneh-aneh aja ibu ini, tidak. Kok bisa sih bu, ibu lumpuh buta? Tidak, tapi langsung menjawab apa? Siap ibu, siap. Insya Allah kita akan melaksanakan ibadah haji. Karena Yaman ke Mekah itu jaraknya jauh sekali. Setelah ucapan itu, ucapan orang tuanya tadi yang ingin menunaikan ibadah haji, berpikir Uwais ini, ya apa ya caranya ya? Mau dinaikkan onta, nggak punya onta karena miskin. Mau nyewa kendaraan, nggak bisa karena miskin. Maka Uwais memutar otak. Ini otaknya diputar-putar begini ya, berpikir bagaimana caranya supaya bisa memberangkatkan ibunya menunaikan ibadah haji. Maka langsung ting, ting, apa yang terlintas? Uwais punya ide. Idenya apa? Idenya ternyata Uwais membeli seekor lembu. Ngerti lembu? Lembu itu kayak sapi. Dia jenis dengan sapi. Tapi sapi yang masih anakan. Sapi yang anakan. Kenapa kau beli yang anakan? Lebih murah. Lalu ada tujuannya. Ternyata anak lembu tadi itu setiap harinya digendong sama Uwais. Lembunya yang kecil tadi itu karena masih kecil, anakan masih ringan buat Uwais. Lalu berjalan dia ke bukit. Ya, kalau mungkin dari sana kan banyak bukit-bukit gitu ya. Digendong ke atas. Setelah itu turun lagi. Gendong lagi ke atas. Setiap hari itu dilaksanakan. Orang-orang yang ada di sekitarnya pada bingung. Ini Uwais apa sudah apa? Sudah apa? Gila. Sudah gila ya, begitu. Ngapain tiap hari gendong lembu dari bawah naik ke
ke atas, setelah itu turun lagi. Begitu tiap hari dilakukan. Itu dilakukan sampai berminggu-minggu. Kira-kira lembunya semakin kecil apa semakin besar? Semakin besar. Semakin berat atau tidak? Semakin berat. Tapi karena latihan terus tadi itu tidak terasa buat Uwais. Tidak terasa. Naik, tidak terasa. Sampai akhirnya lembunya menjadi besar. Orang-orang yang ada di sekitarnya juga begitu, masih berbicara. Berbicaranya bagaimana? Uwais ini kok gak waras ya, begitu ya. Karena Uwais tidak bercerita, tidak menyampaikan, Rizky, aku menggendong lembu, aku latihan mau menaikkan haji ibuku. Tidak ada yang tahu. Ya, khawatir gagal. Itu dilakukan setiap hari dan dilakukan setiap hari. Pada saat itulah, gitu ya. Pada saat tiba musim haji. Kalau musim haji itu di bulan apa? Bulan apa? Kalau bulan Hijriah bulan apa? Kalau Idul Kurban menyembelih itu bulan apa? Bulan Zulhijjah. Iya, bulan Dzulhijjah. Ya, bulan Dzulhijjah. Ya. Nah, saat itu mulai bersiap-siap, katanya. Ibu, kita siap untuk berangkat menunaikan ibadah haji. Gimana caranya, Uwais? Ibu, gendong di sini. Digendong di sini. Kuat apa kamu? Kuat, Ibu. Ya. Karena aku sudah latihan. Makanya sama Uwais, gitu ya, sama Uwais digendong. Coba Ustadz Basuni cari jarak Yaman sampai Makkah berapa kilo ya kira-kira? Kok gak bisa Ustadz ya? Mungkin Ustadz Fikri nanti Ustadz ya. Mungkin mencarikan ya, browsing ya, antara Yaman sampai mana? Mekah berapa kilo itu. Tapi yang jelas jauh sekali. Digendong itu. Ya, ibunya yang menangis. Menangis kenapa? Menangis kasihan sama Uwais. Kalau Uwaisnya nyantai saja, semangat saja. Dia ya. Jadi setelah itu sudah sampai di sana bertahun-tahun. Ada sahabat Rasulullah yang penasaran dengan Uwais ini. Kenapa kok penasaran? Karena Rasulullah pernah menyampaikan bahwa ada seorang sahabat yang tidak pernah ketemu dengan aku, kata Nabi, tapi dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh langit, gitu ya, dirindukan oleh langit, menjadi perbincangan lain. Yang memperbincangkan di langit itu siapa berarti? Malaikat Allah. Umar ini, ya, Umar radhiyallahu anhu ini sangat penasaran. Kayak apa sih orangnya? Sudah tidak pernah ketemu dengan Rasulullah, tapi terkenal dan menjadi perbincangan di langit yang ketujuh. Menjadi perbincangan karena ketakwaannya, keimanannya tadi itu, dan kepatuhannya. Ya. Setelah itu katanya dipesan, kalau kamu ingin ketemu dengan dia, maka nanti di masa musim haji
temui dia dengan ciri begini begitu ya, begini. Subhanallah. Maka ya Khalifah Umar radhiyallahu anhu dan Ali datang di perkemahan Uwais yang pada saat itu, sedang apa? Mau melaksanakan ibadah haji. Ternyata kenapa kok terkenal? Karena kepatuhan seorang anak yaitu Uwais kepada ibunya, sampai rela menggendong ibunya untuk menjalankan ibadah haji. Kenapa kok sampai segitunya? Karena menunaikan ibadah haji itu ya tidak ringan. Ya kalau sekarang orang yang mau naik haji, apa saja yang diperlukan? Yang pertama, fulus. Ya, sekarang itu dicabut yang Ustaz, yang atas. Yang atas Ustaz. Kabel yang sana Ustaz. Ya. Fulus. Yang pertama uang. Kan iya toh? Uang. Sekarang ini 56 juta. Seharusnya 98 juta dibantu manfaat oleh pemerintah, bayarnya 56 juta. Sedikit kan? Kalau dibelikan kerupuk bisa sampai untuk berenang satu kampung. Selain itu apa lagi? Apa? Fisik juga. Iya, baju juga. Ya. Fisik juga. Banyak orang yang di sana sampai sana tidak bisa melaksanakan haji karena apa? Jatuh sakit. Makanya sebelum berangkat latihan seperti Uwais tadi itu, apalagi Uwais yang juga pada saat tawaf harus menggendong ibunya. Pada saat sa'i juga menggendong ibunya. Pada saat lontar jumroh juga menggendong ibunya. Ya, berat fisik. Jadi bukan hanya ini, terutama yang paling penting adalah hati, iman, betul. Maka setelah ditemui, ditanya Uwais ini, ditanya sama Umar, kamu kok apa yang kamu lakukan, kamu kok bisa sampai terkenal di langit padahal kamu masih di bumi, katanya. Setelah itu bercerita, dan pada saat itu Uwais sedang melaksanakan haji, apalagi menggendong ibunya. Oh ini begitu ya. Maka pada saat itu Rasulullah berpesan, mintalah doa kepada siapa? Mintalah doa kepada Uwais. Maka saat itu Umar dan Ali meminta doa kepada siapa? Kepada Uwais. Luar biasa. Jadi Uwais ini orang yang sahabat Rasul yang tidak pernah ketemu dengan Rasul, tapi terkenal di langit karena ketakwaan, keimanannya. Seperti ini, pernah ketemu dengan Rasul? Tidak pernah. Insya Allah dengan ketakwaan, keimanan kita akan mendapatkan syafaatnya, gitu ya. Jadi selain itu juga Uwais sangat berbakti kepada kedua orang tua. Jangan coba-coba marah sama orang tua, jangan coba-coba menghargai, membantah, begitu ya. Itu. Dan yang terakhir, bagaimana wafatnya Uwais Al-Qarni? Setelah kejadian itu,
bertemu dengan Umar, bertemu dengan Ali pada saat melaksanakan haji. Ya, beberapa tahun kemudian Uwais meninggal dunia. Anehnya proses pemakamannya ya dihadiri oleh ribuan orang yang berebut untuk merawat jenazahnya, padahal orang miskin, bukan pejabat, bukan presiden, bukan gubernur, bukan apalagi bupati, bukan Pak RW, Pak RW, bukan ya, bukan orang miskin, tapi pada saat meninggal dunia yang hadir itu ribuan dan semuanya berebut untuk merawat jenazahnya. Itu dalam rangka apa? Ya, dalam rangka ini apa istilahnya, mendapatkan kebaikan gitu ya, mendapatkan kebaikan dari Uwais ini. Nah, penduduk kota Yaman ya semuanya tercengang karena orang-orang yang mendatangi pemakaman Uwais itu bukanlah orang-orang yang kenal, bukan hanya di daerah Yaman itu saja, tapi dari berbagai kota gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi sebagai penutup, mudah-mudahan kita termasuk anak-anak yang soleh dan soleha. Anak soleh dan solehah itu ciri-cirinya salah satunya kalau kumpul kayak gini tidak saling berantem. Apalagi sampai begini ya, gini ya. Akhirnya ketahuan Ustadz Fikri disemprot sama Ustadz Fikri, cok gitu ya. Tidak, karena bersahabat ya. Kalau anak yang patuh, anak soleh dan soleha, patuh sama orang tuanya, ya pasti saling menyayangi, tidak saling menyakiti ya, apalagi mengolok-olok manggil orang tuanya. Misalkan Malika dipanggil Pasuni, wah, boleh enggak kayak gitu? Nggak boleh, orang tuanya nggak ikut-ikut kok. Sama saja mengolok-olok orang tuanya sendiri, ya. Baik, mudah-mudahan anak-anak yang ada di sini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Kita doakan orang tua kita, ya, nantinya bersama-sama kita berada di jannahnya, di surganya. Amin ya robbal alamin. Itu saja mungkin yang dapat Ustadz Basuni sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.